Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sukma Asih Dwi Hastuti, mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, program studi akuntansi manajerial. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengauditan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah awal mula dilakukannya audit. Audit sudah dilakukan sejak zaman kuno. Yang pertama adalah pada zaman Mesir kuno. Pada zaman ini, orang melakukan audit berupa pemeriksaan terhadap catatan hasil pajak dengan hasil pajak yang sebenarnya. Yang kedua, pada zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, audit dilakukan berupa pemeriksaan terhadap rekening para pejabat publik untuk menilai kewajaran. Biasanya, pemeriksaan ini muncul jika ada timbul aktivitas yang tidak wajar pada rekening pejabat publik yang terkait. Yang ketiga, pada zaman Romawi kuno. Pada zaman ini, audit berupa pengeluaran dengan otorisasi pembayaran yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Audit sudah mulai berkembang masuk ke zaman modern pada tahun 1800-an pada masa revolusi industri. Kemudian, pada tahun 1940-an, audit mengalami 3 perubahan penting atas prakteknya. Yang pertama, pada awalnya audit diperiksa secara rinci dan satu persatu, namun sekarang hanya melalui sampel saja. Misalnya dengan mengambil 50% bukti transaksi dan dijadikan dasar untuk mengambil pendapat serta menentukan kewajaran terhadap laporan keuangan. Yang kedua, adanya pengendalian intern yang dilakukan untuk pengawasan. Dan yang ketiga, tujuan audit yang bukan lagi hanya untuk mencari dan mendeteksi kecurangan, melainkan untuk mengurangi penekanan atas deteksi kecurangan juga. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengapa audit itu diperlukan. Audit sangat diperlukan di dalam perusahaan karena memiliki 2 kepentingan yang berlawanan. Pada kepentingan perusahaan selalu ingin memberikan informasi mengenai kinerjanya, sedangkan untuk kepentingan pihak luar, mereka membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan untuk pertanggungjawaban dana yang diinvestasikan. Biasanya, investor akan lebih percaya terhadap laporan keuangan yang telah diaudit karena sudah diperiksa oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan di dalam perusahaan. Selanjutnya kita masuk tentang apa sih audit itu. Auditing merupakan proses sistematis guna memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Auditing juga dilakukan asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi berdasarkan derajat kesesuaiannya, serta kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, hasilnya nanti akan diberitahu kepada pemakai yang berkepentingan. Setelah kita mengetahui apa itu auditing, sekarang kita masuk pada jenis-jenis yang ada di audit. Jenis yang pertama adalah audit operasional. Audit operasional merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasional yang sedang berjalan sudah efektif dan efisien. Jenis yang kedua adalah audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah jenis audit yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu aktivitas keuangan telah menaati aturan, baik dalam intern maupun ekstern. Yang ketiga adalah audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah jenis audit untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti transaksi laporan keuangan untuk memberikan pendapat apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau yang biasa disebut dengan PABU. Nah, sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu siapa sih yang melakukan auditing. Orang yang melakukan auditing biasa disebut sebagai auditor. Untuk auditor sendiri memiliki 3 tipe. Untuk tipe yang pertama adalah auditor independen, yaitu anggota kantor akuntan publik secara eksternal untuk melayani publik yang sedang membutuhkan jasa audit. Biasanya yang melakukan ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia Kantor Akuntan Publik atau yang biasa disebut dengan IAIKAP. Yang kedua ada auditor internal, adalah seseorang yang memberikan penilaian secara independen dalam suatu organisasi. Yang melakukannya adalah karyawan perusahaan. Yang ketiga adalah auditor pemerintah, adalah seseorang yang melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap laporan keuangan dengan tujuan apakah laporan keuangan tersebut telah disusun secara wajar. Yang melakukan aktivitas ini biasanya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, BPKP, dan Bawasda.